Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Iscika Aprilievana, dengan NIM 200504009. Nah, di sini saya akan nih membahas mengenai perhitungan PPN, PPH, PPNBM, dan PBB di dalam mata kuliah Hukum Pajak. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai tarif dari PPN, di mana tarif pajak pertambahan nilai pada tanggal 1 April 2022 itu naik menjadi 11%. Aturan ini di mana terbaru mengenai rumus menghitung PPN mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau disingkat dengan UU HPP. Aturan tersebut itu merevisi sejumlah poin yang memang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Perubahan materi PPN ini meliputi pengurangan pengecualian objek pajak PPN, kemudian pengaturan kembali fasilitas PPN, perubahan tarif PPN, dan pengenaan tarif PPN final. Nah, adapun PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean. Nah, apa sih yang dimaksud dengan daerah pabean? Daerah pabean ini merupakan wilayah Republik Indonesia yang memang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabean. Ini merupakan daerah pabean. Nah, daerah pabean yang memang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi, di dalam tarif PPN ini, dikenal dengan namanya pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan itu pajak PPN yang memang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau sebagai lainnya. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Nah, di sini dikenal dengan pajak masukan dan pajak keluaran di dalam tarif PPN. Nah, kemudian selanjutnya ada rumus PPN. Kita bisa lihat pada pasal 8A UU HPP menjelaskan PPN yang memang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak yang memang DJP ini meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan lainnya. Nah, ini rumusnya PPN dipungut sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak atau DJP. Salah satu contoh kasus di mana Bapak Dewani membeli barang laptop seharga 10 juta. Nah, 10 juta ini Bapak ini menerima faktur pajak masukan sebesar 1 juta. Dan kemudian laptop tersebut itu dijual dengan harga 12 juta. Maka berapa sih tarif PPN Bapak Dewa? Maka PPN yang dipungut itu kan sama dengan tarif dikali dengan DJP. 12 juta dikali dengan 11% akan menghasilkan 1.320.000. Nah, mengetahui kewajiban dari PPN yang disetor adalah dengan mengurangi PPN masukan dan keluaran, maka 1.320.000 dikurang dengan 1 juta akan menghasilkan 320.000. Ini sudah termasuk ke dalam tarif PPN. Nah, selanjutnya ini mengenai tarif PPH, tarif pajak penghasilan, di mana UU HPP ini mengubah beberapa aturan pajak penghasilan. Yang pertama itu ada pajak atas natura, yang di mana pembebasan PPH atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja ini meliputi makanan dan minuman. Kemudian natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, baik itu seragam ataupun alat keselamatan kerja, dan natura yang bersumber dari APBN dan APBD. Yang kedua, ada PPH pengusaha perorangan yang biasa kita kenal dengan UMKM, di mana perubahan tarif pajak final dari 0,5% itu menjadi 0%. Artinya, mereka tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan 500 juta. Hal ini memang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan yang terakhir ada PPH badan dan PPH orang pribadi. Membahas mengenai PPH badan, itu perubahan tarif tahun 2022 itu dari 20% kembali menjadi 22%. Lalu mengenai PPH orang pribadi, hal ini
Perubahan lapisan tarif pajak pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dapat kita lihat pada skema tabel berikut ini. Nah, ini merupakan perbedaan antara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP, di mana lapisan penghasilannya yang berubah. Tetapi tarifnya itu tetap sama, 5%, 15%, 25%. Tetapi dalam Undang-Undang HPP itu sampai 35%. Sedangkan PPH hanya sebatas 30%. Untuk lapisan penghasilan yang elemen pertama ini sampai dengan 50 juta, sedangkan yang kedua ini sampai dengan 60 juta. Nah, contoh kasus. Jadi ada seorang administrasi, staf administrasi. Beliau menerima gaji dan tunjangan tetap itu 10 juta per bulan dari perusahaan. Kemudian beliau ini belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan ataupun anak. Beliau hanya memiliki NPWP. Nah, bagaimana sih, perhitungan dari PPH beliau? Nah, pertama kita hitung dulu penghasilan bruto setahunnya, di mana 10 juta uang gaji dan tunjangan tetapnya dikalikan 12, maka menghasilkan 120 juta. Kemudian untuk biaya jabatan itu ada 120 juta dikalikan 5%, sama dengan 6 juta. 5% ini merupakan tarif yang sudah diatur di dalam Undang-Undang HPP. Kemudian penghasilan neto setahun, di mana penghasilan bruto setahun dikurang biaya jabatan, 120 juta dikurang 6 juta, maka menghasilkan 114 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta. Karena beliau tidak belum memiliki anak ataupun belum menikah. Penghasilan kena pajak itu penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Maka 114 juta dikurang 54 juta menghasilkan 60 juta. Untuk tarif 5% dari Undang-Undang HPP, itu PPh setahunnya 5% dikali 60 juta menghasilkan 3 juta, dan PPh sebulannya itu 3 juta dibagi dengan 12 bulan, menghasilkan 250.000. Ini merupakan PPh yang harus dibayar oleh Dona selaku staf administrasi yang memang menerima gaji dan tunjangan sebesar 10 juta dan penghasilannya ini dinyatakan di bawah dari 60 juta. Nah, selanjutnya mengenai tarif PBB. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Terbaru naik seiring berlakunya UU HKPD yang memang disahkan oleh Presiden pada awal 2022, di mana Undang-Undang HKPD ini mengatur berbagai ketentuan dan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB, yang memang hal ini diatur di dalam Undang-Undang HKPD. Nah, kemudian untuk tarif PBB P2 ini akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan daerah di masing-masing daerah. Nih, rumus PBB, di mana NJOP sama dengan luas dikali harga. Sedangkan rumus NJKP 40% dikali NJOP dikurang NJOP PTKP. Nah, salah satu contoh nih, ketika itu contohnya PT BAI itu memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan bangunan 800 meter persegi. Maka diketahui nih, NJOP tanah per meter itu 5 juta di daerah tersebut dan harga bangunan per meter itu 1 juta. Maka kita hitung dulu. Pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi 1.000 dikali 5 juta, dikarenakan area tanah luas itu 1.000 di daerah Jakarta, maka dikalikan dengan 5 juta, yang merupakan NJOP tanah di daerah tersebut. Maka bumi, NJOP buminya 5 miliar. Untuk bangunan, 800 dikali 1 juta. NJOP bangunan sama dengan 800 juta. Untuk NJOP bumi dan bangunan, itu hasil kumulasi dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Maka 5 miliar ditambah 800 juta menghasilkan 5,8 miliar. Nah, langkah kedua kita hitung nih NJKP-nya. 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Maka 40% dikali 5,8 miliar dikurang 12 juta akan menghasilkan 2.300.015.200. Nah, selanjutnya langkah ketiga nih, langkah terakhir. Kita hitung PBB-nya. 0,5% dikali 40% dikali dengan hasil NJKP-nya. Maka akan menghasilkan 46.304.000 yang memang harus dibayar oleh PT BAI gitu.
Nah, kemudian kita membahas mengenai tarif PPNBM. Tarif penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan untuk penjualan barang-barang yang memang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket di dalam Undang-Undang PN. Sederhananya jika kita memiliki penghasilan tinggi, kita harus membayar pajak lebih tinggi gitu. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ini dilakukan dengan faktor pajak yang memang diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja memang PPNBM ini tidak mengenal adanya pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti di dalam PPN. Yang mana saya sudah jelaskan bahwasanya PPN itu adanya pajak masukan dan pajak keluaran gitu. Nah, selanjutnya ini mengenai tarif dari PPNBM, di mana untuk 10% itu untuk kategori tertentu, kendaraan bermotor tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin ataupun AC, televisi, minuman non alkohol itu 10%. Untuk 20% itu, seperti kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Sedangkan untuk 25%-nya itu seperti kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misal itu pickup, minibus, ini akan dikenakan 25%. Nah, yang terakhir itu 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus akan dikenakan 35% tarif PPNBM. Salah satu contoh, ketika ini Pak Dani mengimpor BKPW, barang kena pajak mewah, dengan nilai senilai 7 juta nilai impornya. Sedangkan tarif PPNBM-nya itu dikenakan 15%. Sehingga rumus yang dapat kita ambil yaitu PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak atau DPJ. Nah, PPNBM-nya 15 tarif PPNBM-nya 15% dikali 7 juta. Maka tarif PPNBM-nya adalah 1.050.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penghitungan PPN, PPH, PBB, dan PPNBM di dalam hukum pajak. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And meeting